Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya kenalan dulu nih. Nama saya Raka Hadi Pertama Daka 1047. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Raden Ajeng Kartini yang merupakan pahlawan wanita dari Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini punya banyak pahlawan wanita ya. Di antara ada Dewi Sartika, John Yakdin, Raden Ajeng Kartini, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, kenapa? Nah, pertama saya akan kemukakan dulu alasan kenapa Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh idola saya. Nah, karena Raden Ajeng Kartini ini punya banyak hal yang dapat ditiru nih, yang dapat kita lakukan. Yang adalah banyak membaca buku, kemudian menggunakan kendaraan untuk hal-hal baik, serta banyak bergaul ya, banyak bergaul dengan orang asing. Bukan maksudnya banyak orang asing, bukan, tapi maksudnya kayak orang luar negeri gitu. Oke, kita mulai dari profilnya dulu. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M. Nasiroh. Dia adalah anak kelima dari saudara, tapi dia adalah anak perempuan tertua dari saudara tersebut. Kita ke pendidikannya. Nah, ayahnya Raden Ajeng Kartini menyekolahkan Raden Ajeng Kartini di ES atau singkatan dari Europese Lager School. Di sana dia belajar bahasa Belanda dan sekolah hingga dia berusia 12 tahun. Oke, kita ke topik berikutnya, yaitu pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita. Nah, kita mulai dari umur 12 tahun dulu, tes di rumah dulu nih. Meskipun dia di rumah, dia bergaul dengan orang-orang Belanda ya, dengan melakukan korespondensi menyurat, karena dia juga fasih karena beliau juga fasih dalam bahasa Belanda. Dari sini dia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang bersumber dari surat-surat kabar, majalah, serta buku-buku yang dia baca. Raden Ajeng Kartini ini mulai rajin membaca buku pada saat dia berumur 20 tahun. Nah, ada banyak buku yang dibaca oleh Raden Ajeng Kartini. Meskipun ada juga tokoh yang juga banyak baca buku, yaitu Bung Hatta. Di antara buku yang dibaca Raden Ajeng Kartini itu adalah Max Havelaar karya Edward Stecker dengan nama samaran Multatuli. Oke. Ketertarikan baca buku itu membuat dia mendapat pengetahuan cukup luas tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, dari buku yang dibaca itu, dia mengungkapkan bahwa di Indonesia banyak masalah yang dihadapi dengan wanita pribumi ya, terutama dalam memperoleh pendidikan. Kemudian dia bercita-cita menjadi guru di Batavia. Nah, for info nih, Batavia itu adalah nama sebelum kota Jakarta. Kemudian pada tahun 1903, di usia 24 tahun,
dinikahkan dengan Adipati Aryo Senggi Jojo Adiningrat yang akhirnya memiliki anak bernama Susalis Jojo Adiningrat. Oke. Namun dia meninggal pada tanggal 17 September. Beliau wafat pada tanggal 17 September tahun 1904 di usia yang ke-24 tahun. Nah, untuk menghormati jasa-jasa Raden Ajeng Kartini ini dibuatlah sekolah wanita yang namanya Sekolah Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nah, Raden Ajeng Kartini ini juga menerbitkan buku nih yang bernama Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, selain itu ada juga nih buku tentang biografi Raden Ajeng Kartini yang salah satunya adalah buku yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja, ya, karya Pramudia Ananta Thoer. Nah, demikian biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.